Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya. Dan kali ini saya mau sedikit bercerita karena beberapa hari lagi insya Allah saya akan pulang kampung teman-teman. Jadi ya terlihat sudah aura bahagianya kan. Happy sekali karena memang di sini udah sangat lama ya. Ya cukup lama lah sebenarnya. Bukan sangat lama ya. Karena memang sudah hampir 1 bulan teman-teman saya di sini, jauh dari keluarga, dari anak, dari istri itu. Waduh, berat banget ya. Yang berat itu cuma satu, menahan rindu teman-teman. Karena kalau selebihnya ya nyaman-nyaman aja sebenarnya gitu loh. Cuma ya menahan rindu itu. Semoga kesabaran yang sudah dilewati di sini ya bernilai ibadah itu aja lah. Dan buat teman-teman yang di luar sana yang harus berjauhan dengan keluarganya juga, kesabarannya bisa bernilai ibadah juga teman-teman. Amin ya. Jadi saya mau bercerita nih. Mungkin saya mulai dari flashback dulu ya, sedikit ya. Flashback dulu, awal kemarin saya berangkat dari Lampung itu kan pagi ya, jam 10.45, lalu berangkat ke Jakarta transit sekitar 3 jam kurang lebih lah. 3 jam, jam setengah 3 tuh berangkat ke Supadio di Pontianak, mendarat jam 4. Lalu dari jam 4 perjalanan darat ke Singkawang, nyampainya jam setengah 11 malam, kurang lebih 6,5 jam. Ya 6,5 jam karena ya banyak berhenti-berhenti juga. Kalau normal mungkin 4 atau 5 jam. Lalu di Singkawang saya singgah 2 malam. 2 malam lanjut ke perbatasan, perjalanan 4 jam. Di sana di perbatasan tugas 2 pekan. Lalu selesai turun lagi ke Singkawang. Di Singkawang persiapan ke kantor ya, masuk kantor pertama kali, perjalanan ke kantor 1 jam. Wah, di sini pokoknya capek perjalanan darat teman-teman. Dan ini nanti masih berlangsung, nggak tahu berapa lama. Semoga nggak lama-lama lah ya. Amin lah pokoknya. Ya kita jalani aja dengan enjoy, semangat, dan sabar tentunya. Semoga semua bernilai ibadah, itu aja lah. Saya niatkan itu aja teman-teman. Oke, jadi yang mau saya share adalah cerita tentang tiket perjalanan pulang saya ke Lampung teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjutkan cerita saya, mungkin sebaiknya kita tonton video ini sama-sama ya. Ini video orang, ini POV orang mau pulang kampung tapi pakai paspor katanya begitu. Ya udah langsung aja. 1, 2, 3. Pria asal Aceh ini pulang kampung menggunakan paspor luar negeri karena tiketnya dikatakan jauh lebih murah yang membuatnya tidak habis pikir dengan Indonesia. Hingga untuk mudik ke Aceh saja, pria ini harus transit dulu ke Malaysia dan setelah itu memesan tiket lagi untuk terbang ke Aceh. Yap, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia banyak masyarakat yang protes terhadap pemerintah karena tiket lokal yang jauh lebih mahal dibandingkan tiket internasional. Bahkan beberapa orang yang berpergian semisal ke Malaysia atau Singapura jauh lebih murah daripada perjalanan ke Kalimantan atau ke daerah Aceh. Hal itu juga terjadi pada seorang pria yang juga merupakan warga Aceh, dan ia bercerita di sosial media bahwa ia harus pulang memakai paspor layaknya berpergian ke luar negeri untuk mendapatkan tiket yang jauh lebih murah dan bisa menghemat pengeluarannya. Karena setelah dicek di aplikasi, menurut pria tersebut harga tiket untuk langsung ke Aceh harganya jauh lebih mahal dibandingkan transit terlebih dahulu ke Malaysia dan dari Malaysia kemudian beli lagi tiket ke Aceh, serta mengatakan bahwa ini adalah alternatif bagi rakyat jelata yang ingin pulang kampung. Netizen yang melihat hal ini juga memberikan respon yang mengharapkan pemerintah untuk bisa memperbaiki harga tiket lokal karena harga tiket lokal dikatakan sangat memberatkan masyarakat dibandingkan ke luar negeri, padahal tiket lokal masih berada di negara sendiri. Ya tuh, itu gambarannya ya. Nah, sekarang ada video lagi. Sebenarnya kenapa sih kok tiket dalam negeri itu mahal gitu loh? Ini ada video ya. 1, 2, 3. Bang, kenapa harga penerbangan domestik lebih mahal daripada penerbangan internasional? Menarik nih. Saya tadinya nggak percaya. Masa keluar kota lebih mahal daripada keluar negeri? Makanya saya cek beneran. Kalau sekarang banget saya pengen terbang ke Pontianak, saya harus bayar sekitar 1 jutaan. Tapi kalau saya pengen ke Singapura, saya cuma perlu bayar sekitar 700 ribuan. Bahkan bisa 500 ribuan kalau pakai maskapai lain. Padahal jarak saya ke Pontianak itu sekitar 801 km. Dan jarak saya ke Singapura itu sekitar 1316 km. Berarti jauhan ke Singapura, tapi lebih murah ke Singapura. Kenapa bisa begini? Saya tanya sama Detik dan Metropedia. Ternyata harga tiket domestik lebih mahal karena di Indonesia ada yang namanya tarif batas atas dan tarif batas bawah. Jadi harga paling murahnya udah diatur. Semua penerbangan di Indonesia harus ngikutin aturan ini. Tujuannya supaya nggak ada perang tarif yang bisa bikin maskapai rugi. Ini bisa kamu baca di keputusan Menhub nomor 106 tahun 2019. Nah, kalau penerbangan luar negeri nggak ada aturan kayak begini. Makanya mau pasang harga berapa juga boleh. Ditambah lagi rute dan jumlah armada buat penerbangan domestik itu terbatas. Lebih dikit makanya lebih mahal. Udah
Udah gitu, penerbangan domestik kena potongan PPN, internasional enggak. Makanya domestik lebih mahal. Kalau menurut lo gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Oh gitu teman-teman. Jadi ada batas tarif bawah tadi ya. Jadi batas tarif bawahnya tuh udah ditentuin. Makanya kalau di domestik lebih mahal dan ada PPN-nya juga gitu. Kalau luar negeri nggak ada gitu teman-teman. Jadi tadi pengalaman orang Aceh tadi ya, dari Jakarta ke Aceh dia harga 2,5 juta. Sedangkan kalau dia dari Jakarta ke Kuala Lumpur dulu, baru dari Kuala Lumpur ke Aceh, itu jatuhnya tadi sekitar 1,4 ya. Karena tadi kan 700-an sama 600-an gitu kan, 1,4 juta. Jadi selisihnya 1,1 juta. Waduh, hemat banget ya, menghemat banget. Walaupun jadinya transit ya, transit di Kuala Lumpur. Tapi ya itu worth it gitu loh. Dan malah bisa jalan-jalan dulu ke luar negeri gitu kan. Ini sama yang saya alamin teman-teman. Jadi kemarin pas saya cari tiket untuk pulang ke Lampung, saya membandingkan 2 tiket nih teman-teman. Yang pertama adalah tiket dari Pontianak ke Lampung, lalu yang kedua adalah tiket dari Kucing ke Lampung. Dan saya bandingkan untuk di tanggal yang sama, tanggal 30 November, itu ya sama kayak orang Aceh tadi ya. Jatuhnya memang lebih murah kalau saya lewat dari Kucing, dari luar negeri dulu gitu teman-teman. Kalau orang tadi kan selisihnya sampai jutaan ya. Kalau saya sih ya nggak sampai sih, tapi ya lumayan menurut saya. Karena dari Pontianak ke Lampung itu di harga 1,4 sekian. Kalau dari Kucing ke Lampung itu di harga 1,2 sekian. Selisih 200.000 menurut saya ya lumayan itu. Itu bisa buat beli coklat Berils dapat 3 bungkus itu ya. Apalagi udah dititipin gitu kan, suruh beliin gitu kan. Karena ya terakhir kemarin ke Malaysia udah tahun kapan? Tahun lalu apa ya? Desember itu. Iya, Desember udah lama teman-teman. Makanya ya udah kangen sama coklat Berils gitu loh. Dan kemarin juga kan saya 2 kali ke Malaysia itu cuma di Kuala Lumpur aja, belum ke kota lain ya. Baru Kuala Lumpur sama Johor. Nah, ini pengalaman baru. Ini ke Kucing gitu kan. Saya pengen tahu Kucing itu seperti apa gitu teman-teman. Apakah banyak kucing? Dan untuk jaraknya, jarak perjalanan daratnya juga menurut saya sama aja gitu loh. Kalau dari Singkawang ini kan posisinya sebenarnya Singkawang ini tengah-tengah gitu kan. Singkawang ke Pontianak juga sekitar 5-6 jam. Singkawang ke Kucing juga kurang lebih ya 6 jam juga gitu loh. Dan menurut saya lebih seru kalau ke Malaysia gitu kan, kayak pengalaman baru nantinya gitu kan. Nanti melewati border itu seperti apa, masuk ke bordernya Malaysia itu di Biawak itu seperti apa, saya pengen lihat juga gitu kan. Dan kemarin kan saya juga udah mengenal beberapa customnya sana juga gitu, terus kenal immigrationnya sana juga. Jadi ya pengen lihat apa ya, suasananya di sana, pengen dapat pengalaman barunya aja gitu teman-teman. Makanya nanti ya saya mau sambil nge-vlog juga. Jadi buat teman-teman mungkin nanti di tanggal 30 yang nonton video ini mungkin jumpa saya di jalan ya sapa aja gitu kan, tegur aja gitu. Karena saya nanti mungkin berangkatnya di hari Jumat sorenya gitu teman-teman. Jumat sore lepas Jumatan mungkin ya, lepas sholat Jumat. Terus nanti mungkin saya malamnya nggak tahu nanti istirahat di mana lah ya, di bandara aja mungkin, nunggu aja di bandara. Baru berangkatnya besoknya di hari Sabtu, pesawat jam 10.30 atau 10.45 kalau nggak salah gitu teman-teman. Ya semoga perjalanan saya nanti menyenangkan, lancar, dan tentunya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, bisa selamat sampai tujuan di rumah. Amin. Ya udah segitu aja teman-teman. Cuma mau share dan cerita itu aja. Nantikan pokoknya video-video saya di perjalanan menuju Kucing ya. Kayaknya seru sih. Dan nanti kan masih ada banyak waktu gitu kan. Masih ada sorenya, malamnya. Wah, bisa explore Kucing sekitarnya aja sih. Mungkin sekitar airportnya, di airport di Kucing sana aja. Kalau jauh-jauh ya nanti lihat kondisi aja lah gitu aja teman-teman ya. Ya udah segitu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.